I didn't expect anything like this. You know, just the prices are just amazing. Deze man, kapitein Michael Hatcher. Hij leidde de geslaagde zoekactie naar het Nederlandse koopvaardijschip. Michael Hatcher, seorang penyelam asal Australia, menarik perhatian dunia ketika berhasil menemukan harta karun emas batangan dari kapal VOC yang karam di kawasan laut Indonesia. Model Michael Hatcher sangat sederhana, rajin membaca arsip sejarah VOC. Dari kejeliannya membaca arsip sejarah tersebut, Michael Hatcher jadi dikenal sebagai pemburu harta karun yang terpendam di lautan karena sering menyelam ke berbagai tempat. Nama Michael Hatcher jadi sorotan dunia pada 1986 saat melelang harta karun emas batangan dan porselin di Balai Lelang Christie Amsterdam. Harta karun tersebut ditemukan Michael Hatcher dari puing-puing kapal VOC Geldermalsen yang tenggelam di perairan Karang Heliputan Riau sekitar 1750. Dari hasil lelang itu, Michael Hatcher bisa mendapatkan uang 15 juta dolar Amerika Serikat. Hatcher kembali membuat kehebohan ketika menemukan harta karun dari puing-puing kapal kargo Texing di perairan Pulau Batam. Dari kapal kargo Texing tersebut, Michael Hatcher menemukan harta karun yang laku dijual senilai 30 juta dolar Amerika Serikat. Sepak terjang Michael Hatcher sebagai pemburu harta karun, pernah dikupas CNBC bersama staf arsip nasional. Emang ada di Indonesia ini harta karun? Justru ini ya, surga harta karun bisa dibilang gitu ya. Karena kan dulu kita tahu kan mungkin dulu pelajaran IPS ada yang namanya Indonesia itu berada di antara dua samudra dan dua benua, pokoknya sangat strategis lah. Karena di antara itu banyak kapal-kapal yang melintas. Tentu kapal-kapal itu datang nggak cuma bawa orang, bawa barang. Yang misalkan kayak rempah-rempah kan itu udah zaman dulu kan, zaman penjajahan. Terus juga, tapi gak cuma bawa rempah-rempah, tapi juga dia bawa kayak emas, berlian, atau barang-barang berharga kayak Gucci, keramik-keramik dari Cina dan lain sebagainya. Nah, yang namanya peristiwa di laut itu kan dinamis ya. Maksudnya itu gak bisa ketebak. Kadang kapal itu pergi tenang-tenang aja, cuacanya cerah, tapi di tengah jalan tiba-tiba duar. Ada badai, tenggelam. Kan kalau tenggelam itu barang-barangnya ikut dong semuanya. Jadilah itu yang kemudian jadi cerita-cerita harta karun. Karena kan ketika tenggelam kapal itu emas-emas juga ikut turun ke bawah semua di perairan Indonesia. Kok kira harta karun itu cuma mitos, guys? Ada beneran. Bahkan ada ya? yang gue baca itu pemerintah itu udah nyatetin, pemerintah Indonesia sekarang itu ada 700 titik lokasi tenggelamnya kapal itu yang jadi lokasi incaran harta karun gitu. Satu kasus tentang legenda harta karun yang cukup besar juga namanya legenda harta karun kapal Flor de la Mar. Itu Flor de la Mar. Oh, Flor de la Itu Mar. kapal punya Portugis, itu gede banget di tahun 1500-an itu jadi kapal terbesar di Eropa. Ikut Portugis buat ngejajah atau ikut kolonialisme, tapi pas di tahun 1511 itu kapal itu sukses ngangkut 60 ton emas hasil ngerampok Portugis Alfonso de Arbeque, nama pemimpinnya di Malaka. Nah, ketika dia ngerampok itu kan bawa 60 ton emas, mau pulang lagi kan ke Portugis, ternyata di tengah jalan di perairan Aceh itu kapalnya kena badai. Ada yang bilang dia kapal kena badai itu karena dia terlalu banyak angkut hasil rampokan. 60 ton emas, bayangin aja Sherly. Itu gede banget. Terus diangkut naik kapal, terus gak lama kena badai, kapalnya tenggelam. Ketika tenggelam itu jadi harta karun sampai sekarang di bawah lautan Indonesia gitu. Dan sampai sekarang itu tuh belum ditemuin oleh siapapun. Titik-titik ya? Titiknya. Kecuali ada satu orang yang namanya Michael Hatcher itu. Tapi itu bukan nemuin kapal Flor de la Mar, tapi dia nemuin kasus lain. Kapal-kapal yang lain juga, Sherly. Nah, si Hatcher tuh nemuin apa? Jadi kita kenalin dulu ya, namanya adanya orang Belanda namanya Birger Michael Hatcher. Michael Hatcher. Ya, dia orang Belanda asli, tinggal di Belanda. Dia kelahiran tahun 47 kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah baca, tahun 47 dia lahir. Saat sudah dewasa dia kemudian jadi pemburu harta karun. Pemburu harta karunnya ini, makanya gue mau ngajak lu ke kantor arsip nih, gitu. Karena dia berburu harta karun berawal dari baca arsip Belanda. Gitu. Oh, kita ngomong dari dulu. Iya, jadi mereka orang-orang
VOC itu lu pinter nyatet. Ketika ada kapal itu tenggelam, itu dicatat sama dia. Peristiwanya, iya, hari, iya. tanggal, tahun, waktu, Titiknya juga, lokasi. juga. Nah, itu semua tersimpan di dalam arsip di negeri Belanda. Nah, si Hatcher itulah dia ngulik-ngulik lah sama dua temennya kan. Dia datang ke perpustakaan, ke museum, ke kantor arsip di negeri Belanda. Sampai akhirnya dia ketemu tuh titik-titik di mana lokasi tenggelamnya kapal yang ngangkut barang berharga. Gitu. Oh, jadi si Hatcher ini melihat peluang ya? Iya, melihat peluang banget dia. Dia saat itu pun belum ada ya, di catatan yang lain itu belum ada yang fenomenal sampai seniat itu. Justru karena dia baca arsip, mungkin nanti kita bisa kesana juga, Sherly, sambil baca-baca, itu dipetain sama dia lokasi-lokasi di mana, sampai akhirnya dia nemu harta karun yang terbesar itu tahun 1986. Berarti berawal dari arsip, Dia ngulik-ngulik, ngulik-ngulik. dibikin cerita sama dia, dipetain. Dia datang ke Indonesia, ketemu harta karun. Salah satu yang terbesarnya tahun 86 tadi, itu namanya harta karun dari kapal De Geldermalser, VOC. VOC, berarti itu kapal VOC ya? Kapal VOC yang tenggelam 2,5 abad yang lalu. Ini kan kita udah tahu ya, kalau kita ngobrolin yang tadi gitu. Sampai akhirnya dia sudah menemukan titik-titik lokasinya, terus dia menyelam gitu. Iya. Sumpah, gue nggak kebayang banget, Fari. Itu menyelamnya kayak gimana sih? Apakah dia sendiri gitu? Apa menyelam otodidak aja atau gimana? Tentu dia gak sendiri ya, si Hatcher ini dia gak sendiri, dia ada timnya juga. Dari mulai tim yang dia nyari arsip di Belanda, sampai tim yang dia saat itu nyari harta karun itu. Tapi ada 2 orang yang setidaknya ngebantu banget dia ketika nyari harta karun. Yang pertama itu ada pengusaha asal Singapura, pengusaha Tionghoa gitu, dia yang mendanai atau investornya lah. Oh, ada suntikan dana ya? Iya, dia investornya nyariin kapal, terus yang bikin kantor di Singapura, kan dia orang Belanda. Jadi agar mempermudah, dia bikin kantor di Singapura itu tadi. Terus ada juga orang Indonesia yang ngebantuin. Orang Indonesia ini, dia tinggal di Riau, dia ngebantuin untuk urus perizinan ke imigrasi dan lain sebagainya. Tapi dalam prosesnya, itu sangat ribet banget, Sherly. Yang pertama, dia butuh biaya yang gede banget. Berapa tuh? Sekitar 16 miliaran lah saat itu. Pada zaman itu? Iya, belasan miliar lah. Terus juga menantang nyawa juga prosesnya. Karena kan dia nyelam ke lautan itu kan dalam banget, gelap, arusnya kenceng kan, gelombangnya tinggi. Nah, ketika dia nyelam itu belum itu dapat juga hasilnya. Jadi kadang dia hampir mau mati juga gitu loh. Oh, jadi memang ini tuh sudah didesain di well plan ya, sedemikian rupa. Iya. Jadi memang dari timnya sendiri udah ada, dia nggak sendirian ya berarti Dia nggak ya? sendirian. Di kapal itu dia ada teman-temannya juga yang ngebantuin nyari harta karun. Gitu, dia nyelam sendiri sama timnya. Tapi kadang zong juga, kadang nemu, kadang enggak gitu. Oh, jadi memang timnya tuh nggak hanya dari Singapura aja, tapi dari Indonesia juga ada ordal ya? Ada ordalnya, tapi ya mayoritas sih orang-orang luar negeri semua. Oh, iya. Fari ini kan bisa sampai akhirnya jadi sejarah, jadi cerita ya. Berarti misinya berhasil dan juga sukses. Sukses banget, dia kaya habis itu. Kaya raya. Iya. Dan berarti itu nggak dilakuin cuma sekali dong? Enggak, berulang kali. Berulang kali. Nah, karena itu kan letaknya di Indonesia, harta karun di Indonesia. Betul. Heboh gak sih di Indonesia? Udah pasti heboh ya. Kalau yang gue baca dari surat-surat kabar yang di tahun itu, tahun 86, itu heboh banget. Semua media itu ngeberitain bahwa ada orang Belanda yang ngambil harta karun dari kapal VOC yang udah tenggelam 2,5 abad yang lalu, itu sama dia dijual. Keuntungannya itu 15 juta dolar atau setara kalau sekarang itu 200 miliaran. Wow. Iya. Justru saat pertama kali kabar itu muncul, pemerintah itu heboh banget. Presiden Soeharto saat itu ngaku tuh kecolongan dia. Oh, itu berarti kejadian pada saat masa kepemimpinannya Presiden Soeharto ya? Iya, tahun 86 kan. Soeharto saat itu merasa kecolongan karena kan Indonesia udah rugi tuh. Karena kan dia harta itu, kapal itu tenggelamnya di perairan Indonesia. Tapi kenapa pemerintah itu nggak ngambil harta itu lebih dulu gitu, malah orang luar negeri. Begitu, Sherly. Tapi pada akhirnya muncullah pro kontra kan. Si Hatchernya pun dia ngaku kalau tindakannya itu gak ilegal dan sah menurut hukum internasional. Karena bagi Hatcher, harta karun VOC itu yang tenggelam kapal itu berada di perairan internasional dan dia telah didukung oleh pemerintah Belanda. Jadi ya udah ada backing dari pemerintah Belanda dan dia nganggap itu berada di perairan internasional, ya udah dalam aja gitu. Tapi di sisi lain itu kan
merupakan sebuah kecolongan juga. Apalagi ini nggak bukan yang pertama gitu. Beberapa tahun sebelumnya juga dia pernah ngambil tapi nggak heboh aja Shirley. Berarti heboh ini setelah beberapa kali dia ini ya menjalankan misinya ya? Betul banget. Oke.